Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video yang ke-9 kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian isim manqus, isim maqsur. Tepatnya pada menit ke-1 lewat 8 detik kita udah ngebahas isim maqsur. Tentang i'rabnya ya. Ini i'rabnya i'rab yang sifatnya takdiri. Isim maksur yang pertama. Jadi kalau isim maksur itu semuanya i'rabnya rofa, nasab sama khafadnya itu dikira-kirakan. Sementara isim manqus kita sudah jelaskan pada video ke-9, tepatnya pada menit ke-10 ya. Menit ke-10 menit 25, kawan-kawan silakan buka di chapternya. Di YouTube bagian deskripsi nanti ada chapter, diklik aja di sana atau misalkan langsung melalui videonya, kursornya. Nah, itu yang kedua, yaitu isim manqus. Isim manqus itu semuanya dikira-kirakan kecuali fathah. Ya, fathah. Kalau fathah itu karena sifatnya ringan maka tidak dikira, maka zahir ya, zahir. Gitu. Terus ada yang ketiga, isim yang i'rab yang takdiri, di i'rab secara takdiri adalah dikira-kirakan adalah isim yang memang diidofatkan kepada ya'ul mutakallim. Nah, itu sekarang kita menginjak pada bahasan selanjutnya, yaitu bagian fi'il mudhari ya. Bagian fi'il mudhari. Nah, al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, fi'il mudhari yang mu'tal akhir bil alif, dengan alif. Jadi ini bagian, kalau yang pertama adalah isim, sekarang yang kedua bagian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu nanti yang takdir itu ada dibagi dua, satu mu'tal akhir bil alif, yang kedua mu'tal akhir bil wawi awil ya'i. Nahu yas'a, yarda, yanha, yatazakka, yatarabba. Ya, hukmuhu tuqaddaru alaihi dhammah wal fathah wa yamna'u min dhuhuriha at-ta'adzur. Dikira-kirakan atasnya, atas fi'il mudhari mu'tal akhir bil alif, ad-dhammah, dhammahnya sama fathahnya, wa yamna'u min dhuhurihima at-ta'adzur, dan tercegah dari tampaknya dari dhammah dan fathah itu karena at-ta'adzur. Kita tahu bahwa yang disebut ta'adzur itu alla yastati al-mutakallim nutqal harakah idza kana alal alif. Indan tihair fi'li awil ismi bil ya'i awil wawi. Ini susah ini. Itu namanya ta'dzur. Nahu al-fi'lu, contohnya adalah yarda. Kata-kata yarda. Ini yarda. Yarda ini memang fima yali. Qala Allah Ta'ala fi contoh yarda fima yali pada kalimat yang akan berikut ini. Satu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'allaka tarda. Tarda fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Jadi fi'il mudhari ini dirofakan karena apa? Kosong daripada yang memerintah kepada fi'il mudhari ini, baik berupa nasab, nasib yang menasabkan atau menjazmkan. Wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-akhirih. Nah, dan tanda rafanya adalah dhammah yang dikira-kirakan di atas akhirnya. Muni'a min dhuhuriha, tercegah dari nampaknya ini si dhammah karena ta'adzur. Jadi susah untuk tidak mampu si mutakalim yang sifatnya yang berbahasa Arab tidak mampu mengucapkan harokatnya, ta'adzur sebenarnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tarda fi'il mudhari mansub bilan, fi'il mudhari yang dinasabkan sama lan. Wa alamatu nasbihi, adapun tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah ala akhirih. Jadi fathah yang dikira-kirakan pada ujungnya. Muni amin dhuhuriha, ta'adzur ini sama. Ya, rofa sama nasab. Nah, apa namanya? Tidak bisa ya dikira-kirakan aja. Tarda. Nah, kenapa? Karena ta'adzur. Ta'adzur tadi alla yastati al-mutakallim nutqal harakah idza kana alal alif. Kita selanjutnya. Nah, ini bagian yang kedua.
Al-fi'l mudhari al-mu'tarul akhir bil wawi wal ya abu bil ya'i, yaitu fi'il mudhari. Ini dikaitkan sama ya. Yang mu'tal akhir huruf irat pada ujungnya berupa wawu atau ya. Yad'u, nah ini kan wawu ya. Yatlu ini wawu, yarju wa nahu yahdi ini apa? Ya. Yughni ya, yu'ti juga ya. Hukumnya tuqaddaru alaihi dhammah wa yamna'u min dhuhuriha as-thiqal. Dikira-kirakan dhammahnya dan dicegah si i'rab dhammah ini dari tidak nampak karena alasan thiqal terberat ya. Jadi thiqal itu namanya ayastati an nutqa biharaka walakin bisaqlin ala nisa'i ala lisani. Jadi bisa untuk mengucapkan kalimat ini tapi berat bagi lisan Arab gitu. Nah, watadharu alaihi al-fathah li khafatiha, dan zahir baginya fathah karena ringan fathah itu diucapkan. Nahu al-fi'al ini, contohnya dua fi'il nih, ya'fu yughni. Nah, fi mayali dua fi'il berikut ini adalah pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ya'fu anis sayyiati. Wa ya'fu anis sayyiati ini adalah fi'il mudhari marfu'un dirafa'kan litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena tidak pengaruhi kosong dari yang memerintah baik berupa nasab maupun jazm. Wa alamatu rafihi, adapun alamat rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih, dhammah muqaddarah pada ujungnya. Muni'a min dhuhuriha, tercegah dari nampaknya isi dhammah al-thiqal, karena alasan thiqal berat. Ini contoh yang pertama. Terus yang kedua, asallahu ayyafu anhum, asallahu ayyafu, ini ayyafu fil mudhari dinasabkan. Nah ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an, dinasabkan dengan an. Walamatu nasmihi, dan alamat nasabnya yaitu apa? Al-fathah dhahira ala akhirih, tapi fathah nampak ya ala akhirih. Ya'fuwa. Terus yang ketiga, yughni la tughni syafa'atuhum. Nah, la tughni syafa'atuhum, tughni itu fil mudhari marfu' dirafa'kan litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena kosong dari yang menasabkan maupun yang disimkan. Walamatu rafihi ad-dhammatul muqaddarah ala akhirih, tanda rafanya adalah dhammah yang dikira-kirakan pada ujungnya. Muni' min zuhuriha athiqal, tercegah dari nampakkan ini si dhammah athiqal karena thiqal. Lanjut nomor 4. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tughni anhum amwaluhum. Nah, tughni ini fil mudhari mansub bilan. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Fil mudhari ini dinasabkan dengan lan, dan tughni ya nasabnya adalah fathah tapi zahir, ini bukan dikira-kirakan ya, bukan dikira-kirakan. Nah, mulakhas. Nah, ini adalah ringkasan dari rangkuman dari i'rab yang takdiri. Jadi i'rab yang takdiri itu fil ismi sertu berlaku pada isim. Yang kedua fil fi'il mudhari al mutal akhir. Jadi fi'il mudhari yang mutal akhirnya ini kurang jelas ya. Nah, pertama fil ismi, isim jatuhnya kepada isim maksur, isim maksus, isim mankus. Yang ketiga isim al mudhaf ila ya al mutakallim. Nah, si i'rab takdiri berlaku pada isim maksur ini pada semuanya. Nahu al-fatah, contoh al-fatah tuqaddaru alaihi al-harakatu tsalatsa lita'dzur. Jadi diperkirakan semuanya i'rabnya, harakatnya pada ini semua isim maksur baik rafa, nasab maupun khafadnya. Kalau jazm nggak bisa ya, karena isim nggak bisa jazm. Terus yang kedua al-ismul mankus, isim mankus. Nahu al-qadi, ya tuqaddaru alaihi ad-dhammah. Kalau misalkan dhammah dikira-kirakan, kalau kasrah juga dikira-kirakan, alasannya thiqal. Tapi kalau fathah mah nampak. Karena apa? Karena fathah itu dikhafatiha, karena fathah itu harakat yang ringan. Terus yang ketiga adalah al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, isim yang didofatkan kepada ya'il mutakallim. Nahwu kitabi tuqaddaru alaihi harakat tsalatsa li ishtighalil mahall bi harakatil munasabah. Jadi si isim yang didofatkan kepada ya'il mutakallim itu dikira-kirakan harakatnya yang tiga. Karena apa? Sibuk. Ya, si istighal mahal posisinya sibuk. Bi harakatil munasabah memperhitungkan harakat yang sesuai. Kasrahnya dengan ya, dhammah dengan wawu. Nah, ini bagian yang kedua yang tadi sudah kita bahas. Kalau bagian yang pertama itu di video 9. Silakan kawan-kawan buka lagi di video 9. Di sana udah jelas pembagian chapternya, bisa di skip.
sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Fil mudhari'il mutal akhir. Jadi pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa isim berupa huruf ilat. Pertama, mutal akhir bi alif. Jika misalkan ujungnya berupa alif, maka tuqaddar al-dhammah wal fathah. Maka dikira-kirakan harokat dhammah dan fathahnya li ta'dzur. Kalau berupa alif. Nah, sementara kalau mutal akhirnya bil wawi abil ya'i, nahu yad'u ya'ti tuqaddaru alif dhammah li thiqal, dikira-kirakan padanya dhammah karena sikol. Dan zahir fathahnya li khafatiha karena fathah ini ringan, harakat yang paling ringan. Begitu kesimpulannya. Ini yang disebut dengan i'rab takdiri. Jadi dikira-kirakan. Jadi masuk isim mutamakin, masih isim mu'rab, bukan isim mabni. Nah, nanti pada bahasan yang akan datang kawan-kawan akan diberikan deskripsi tentang nanti tentang i'rab yang mabni, bukan i'rab ya, bukan mabni. Nah, langsung ke praktek dulu nih, praktek. Nah, tatbiqatun alal i'rabi taqdiri istakhrij mimma yali kullu ismin mu'rabin i'raban taqdiriyan wa bayyin naw'ihi thumma a'ribhu. Jadi coba gali pada isim-isim di bawah ini, isim mu'rab di bawah ini dengan i'rab yang takdiri. Nah, tadi tuh wa bayyin dan kemudian jelaskan naw'ihi, jenisnya, thumma a'ribhu, kemudian i'rabnya, beri i'rabnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah. Coba ini safa ini masuknya isim maksur atau isim manqus. Nah, lihat tuh definisinya. Karena ini fathah maka masuknya isim maksur. Kalau isim maksur gimana? Semuanya dikira-kirakan. Jadi inna safa, asofa isim inna, jadi isim mana harus nasab. Tanda nasabnya adalah walamatun nasbihi al-fathah al-muqaddaru alal alif. Fathah yang dikira-kirakan di atas alif di sini. Karena isim maksur ya. Karena isim maksur. Jenisnya apa? Ya, ini i'rabnya takdiri. Jenisnya jenis apa? Ya. Kemudian i'rab ya jenisnya. Ini jenisnya jenis. Terus yang kedua adalah ini contohnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fi. Surat At-Taubah ayat 108. Di sini yang jadi contoh nih at-taqwa. At-taqwa itu isim maksur atau isim mankus? Isim maksur ya. Karena alif lazimah sebelumnya fathah. Kalau kasrah namanya isim mankus. Berarti apa i'rabnya? Rafa, nasab sama khafadnya semuanya dikira-kirakan. Karena ala huruf jar, at-taqwa majrur, berarti dikira-kirakan. Berarti ala jarhi kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Al-muqaddarah alal alif, jar kasroh yang dikira-kirakan di atas alif ini. Ini alif ya, ini alif, tapi ditulis dengan bentuk ya, tapi gak ada titiknya. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah harrama rabbiyal fawahisha. Nah, ini isim yang diidofatkan kepada yaul mutakallim. Harrama fi'il, rabbi jadi fa'ilnya, fa'il ya, fa'il kan kudu rofa, fa'il kudu rafa. Tapi karena memang itu diidofatkan kepada ja'al mutakallim, maka i'rabnya adalah dikira-kirakan. Kira-kirakan di mana? Itu alama qabla ja'al mutakallim, sebelum ja'al mutakallim. Jadi dikira-kirakan harakatnya sebelum ja'al mutakallim. Rabbi ya, gitu, Rabbi munya min dhuhuriha istiqolul mahal biharakatil munasabah. Rumusnya kayak gitu, seperti pada contoh-contoh yang setelah lalu yang sudah dijelaskan. Jadi kenapa robianya? Asalnya robi ya, karena memang menghadapi al ya, supaya gampang mengucapannya, jadi robia ya, gitu. Selanjutnya adalah autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin. Nah,
au taqata'a. Nah, di sini atal yang mencontoh adalah aidihim. Aidihim itu masuknya kategori apa? Ya, kata masuknya isim mankus, bukan isim maksur. Kan sebelumnya adalah apa? Harkatnya harkat apa sebelumnya? Jadi yaun lazimatun maksurun ma qablaha. Ini sebelumnya adalah kasrah aidi itu. Gitu ya. Terus jadi kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il ya, jadi fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma muqaddara 'alal ya'i. Gitu ya. Ya kalau namanya isim mankus mah yang zahirnya ketika fathah saja ya. Kalau isim mankus, kalau maksur mah semuanya dikira-kirakan. Kalau isim mankus mah hanya fathah yang zahir. Qul inna huda, qul inna huda, qul innal huda. Huda ini apa? Si maksur sama ya. Dinasabkan sama inna. Berarti tanda nasabnya adalah al-fathah muqaddara 'alal alif. Al-fathah muqaddara 'ala akhiri ya. Muni min dhuhriha at-ta'adzur. Ya, muni min dhuhriha at-ta'adzur. Tuh. Selanjutnya bi rabbi ini didapatkan kepada yang mutakalim jar majrur, ini dimajurkan. Tanda jarnya itu kasratun muqaddaratun 'alal ma qabla ya'il mutakalim. Sama ya. Yukhrijuna buyutahum bi aidihim. Nabi jar majrur dijarkan oleh tanda jarnya adalah apa? Tanda jar ini termasuk kalimat apa? Ini isim mankus atau isim maksur? Isim mankus karena sebelumnya adalah ya. Kalau namanya isim mankus semuanya dikira-kirakan kecuali fathah gitu ya. Ini gitu. Wad'u rabbi. Nah juga rabbi ini sama didapatkan kepada ja'ul mutakalim jadi maf'ul bih. Berarti nasab, tanda nasabnya adalah dikira-kirakan ala ma qabla ya'il mutakalim. Gitu. Rabbi, kata-kata Rabbi ya. Bidu'ai Rabbi syakiyya. Terus wasa'atu adha wa amar. Nah gitu. Wasa'atu adha wa amar. Kata-kata adha gimana kata-kata adha? Kata-kata adha. Nah, kata-kata adha itu adalah isim. Isimnya isim apa? Isim maksur karena fathah alifun lazimatun yang sebelumnya berupa fathah. Maka apa? Wasa'atu jadi mubtada, jadi ini khobar. Kalau khobar itu mesti rofa. Ya rofa, tanda rofanya adalah apa? Dikira-kirakan. Ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya, alal alif ya. Alif. Yang selanjutnya adalah qala ta'ala wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda. Yang contoh adalah Musa. Musa isim maksur ya. Fa'il rofa, tanda rofanya adalah dhamma muqaddara alif. Rabbi ya. Rabbi jadi maf'ul, nasab, tanda nasabnya adalah ini. Karena ini berupa dapat ke ya'ul mutakalim. Kalau dapat ke ya'ul mutakalim gimana? Kalau dapat ke ya'ul mutakalim ya semuanya dhamma fathah kasrahnya adalah dikira-kirakan ala ma qabla ya'il mutakalim begitu. Manja bil huda, kalau huda itu maksur, isi maksur. Berarti semuanya dikira-kirakan. Tanda jarnya adalah kasrah, jangan dikira-kirakan muqaddaratun alal alif ya, alif. Ini semua isim-isim ya, isim maksur, isim mankus sama isim yang diidafatkan kepada jalan mutakalim. Nah, kemudian ini contoh yang selanjutnya adalah langsung ke tanya jawab ya. Di sini ada contoh untuk fi'il mudhari'nya. Istakhrij mimma yali kulla fi'lin mudhari'in mu'tayan akhir thumma a'ribhu. Galilah fi'il mudhari' yang mutal akhir, kemudian i'rab ya. Yang pertama adalah wajad'u. Nah, ada yad'u. Fi'il mudhari' berupa akhirnya berupa apa? Berupa wau. Wau. Kalau yau gimana? Tuqaddaru dhammah
wa tamna min dhuhriha thiqal wa tudharu alhil fathah. Dia kan gitu. Wallahu yad'u fil mudhari. Kenapa kosong dari yang menasabkan? Ditajarudiyah awin nawasib wal jawazim, maka berarti kedua fathah rafa'nya nan dhamma tapi muqaddarah alal itu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih mun'a min dhuhriha thiqal. Terus lang tughniya, nah ini lang tughniya ada fil mudhari yang berupa ya. Berarti naon? Berarti apa? Semuanya dikira-kirakan, semua dikira-kirakan kecuali apa? Kecuali fatah harus dhahir ya. Nah berarti kumaha? Berarti bagaimana? Nah berarti kan kata-kata tughniya ini adalah fi'lun mudhari ya, fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bilan, dinasabkan sama lan walaupun nasbihi al-fathah dhahirah, ini cuma dhahir ya, ada lan kan ya, lan tughniya. Itu ini fathahnya jelas. Idh qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumitu, yuhyi wa yumitu. Nah ini ada ya yang mutakalim, berarti yang tuh yuhyi itu kayak gimana? Ini kan ditajurudi awin nawasib wal jawazim. Kata yuhyi itu bukan ada amil nawasib, agak ambil yang memerintah nasab atau yang jazm. Maka bagaimana? Maka harkatnya adalah dikira-kirakan dhammahnya. Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddarah ala akhirih, pada ujungnya. Ya. Apa? Ini yuhyi wa yumitu, ana uhyi wa umitu sama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala aqulu lil ladzina tazdari. Nah, tazdari ini ya. Iya. Tazdari. Berarti fi'il mudhari yang mu'tal akhir berupa ya. Tandanya apa? Pokoknya mah tadi tuh dhammah muqaddarah alif. Terus kalau misalkan fathah ya dhahir. Nah, berarti kan ini ropa nih ya. Ropa tazdari itu. Jadi silahnya mausul, berarti kan tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah alal alif mun'a min dhuhriha thiqal, karena berat ya. Qala ta'ala tukhfi juga sama fi'il mudhari yang ujungnya berupa ya, maka semua artinya dhammahnya muqaddarah ya. Dhammahnya muqaddar kecuali hanya fathah, kalau fathah itu dhahir. Sama nih. Nad'u juga sama, yauma yad'u. Ini nad'u itu fi'il mudhari yang akhirnya berupa waw, maka dhammah dhammah muqaddarah alal alif. Dhammah muqaddarah alal alif. Nah, kalau misalkan ini baru nih la yad'a. Nah, ini mah fathah. Wa alamatu rafihi al-fathah. Fathatun dhahiratun fi akhirih. Karena apa? Karena ini kan mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Selanjutnya adalah narju juga sama. Ini fi'il mudhari. Jadi khabar kana. Berarti kan harus rafa. Nah, gitu ya. Atau rafa berarti dikira-kirakan. Narju dikira-kirakan apa? Yulqa. Kalau ini kan ujungnya waw, ini ujungnya alif ya, alif bengkok. Ini nasab ya. Yulqa. Kalau nasab gimana? Wa tudharu alhil fathah. Bentar. Tarju yulqa. Nah ya. Asalnya yulqiya. Yulqiya. Jadi yulqa. Kenapa? Karena majhul ya. Ini majhul. Terus selanjutnya adalah ini hal yang turuna illa ayyatiya. Nah, ayyatiya ya. Ayyatiya. Berarti ayyatiya apa? Ujungnya berupa iya ya. Berarti kan gimana? Tuqaddaru alaihi dhammah wa tamna min dhuhriha lithiqal wa tudharu al-fathah li khifatiha. Nah, gitu fathah. Dhahir ya.
Terus itu juga fi'il mudhari yang kosong dari amil nasib wal jazim, alamat rafanya harus dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Akhirnya berupa wawu ya, dhamma muqaddarah itu fi akhirih. Jadi lahu ayyahdiyahu, nah yahdiya ini nasabnya fathah dhahir ada annya, ala an-nusawiyah tuh nasab ya, fathah tanda fathahnya adalah fathah dhahirah fi akhirih. Jadi an-nusawiyah ini an harfu nasbin, nusawiyah dinasabkan oleh an, tanda nasabnya adalah fathah dhahirah fi akhirih, karena ia berupa fi'il mu'tal, berupa ya maupun wawu ya, akhirnya berupa ya maupun wawu. Maka ia ketika misalkan di berada posisi rofa, maka ia dikira-kirakan. Sementara ketika nasab maka ia ditampakkan fathatun zahiratun fi akhirih gitu ya. Sementara kalau misalkan posisinya rofa ya dhammatun muqaddaratun ala akhirih alasan listiqol. Nah, saya cukupkan sekian dulu, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Nahwu tatbiki ini cukup menarik dan simpel. Nanti kita akan pelajari masalatun muhimmatun mengenai apa faedah ya, mengetahui tentang mahal i'rab. Terus i'rab takdiri dalam kalimat apa sih faedahnya. Nah, itu ya. Nanti insyaallah pada video ke-11. Kita tutup dengan alhamdulillah.